Nenek moyang bangsa Indonesia memang terkenal sebagai masyarakat yang menguasai samudera dengan keahlian navigasi hingga teknologi perkapalan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi di dunia maritim semakin baik. Bahkan pengetahuan mengenai sistem angin yang membantu pelaut juga kian luas. Indonesia terkenal sebagai negeri bahari karena banyak lautan yang mengelilinginya. Banyak pula sungai yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Karena hal itu, masyarakat memiliki mata pencaharian terbesar sebagai nelayan. Hal ini berarti mata pencaharian utamanya di sektor bahari. Nusantara menggunakan sistem angin muson dalam tradisi melaut. Sistem ini terjadi karena lokasi Indonesia dekat dengan lintas khatulistiwa. Dalam sejarah bahari, angin muson di Indonesia biasanya berlangsung di bulan Oktober. Lajunya dari Maluku ke Aceh, Banten, dan ujung Pandang. Selain itu, angin muson ini juga berhembus di Maret. Arah pergerakannya ke Maluku dan seterusnya. Penjelasan ini ada di buku yang judulnya Sejarah Nasional Indonesia II. Buku tersebut milik Nugroho Noto Susanto. Dalam buku yang sama terdapat penjelasan bahwa pembuktiannya ada di laporan perjalanan pengunjung Eropa. Pelaut Eropa memang membutuhkan bantuan mualim Indonesia ketika berlayar ke Nusantara. Mualim ialah nahoda atau jurumudi kapal yang ada di Nusantara. Dalam sejarah bahari Indonesia juga tercatat bahwa teknik pembuatan kapal sudah menggunakan kajian teknologi. Tidak tanggung-tanggung sebab sudah dengan ukuran taraf tinggi. Hal ini juga tertuang dalam buku Nugroho Noto Susanto. Di buku tersebut terdapat penjelasan bahwa pembuktiannya ada di sejumlah peninggalan tulisan Portugis dan Belanda sejak abad ke-6 sampai 17. Selain itu, buktinya juga ada di tembok goa yang melukis gambar perahu. Ada penjelasan bahwa awal pembuktian perahu karena pengalaman getok tular warisan leluhur. Selanjutnya terciptalah perahu lesung dari satu batang kayu dengan bentuk memanjang. Jurumudi kapal di Nusantara berbeda dengan negara lainnya. Hal ini karena nahoda di Nusantara biasanya memiliki saham terhadap kapal yang ia tunggangi. Dalam sejarah bahari ini, mualim di Indonesia juga memiliki tugas lainnya. Tugasnya ialah sebagai pemimpin saat menentukan arah mata angin. Terlihat jelas bahwa sejarah tersebut sangatlah penting. Oleh karena itu, banyak pihak yang ingin mendalami bagaimana sejarahnya. Dari sejarahnya memang sudah menggunakan teknologi di tradisi melaut zaman dulu. Selain itu juga memanfaatkan sistem angin dan memperlihatkan peran jurumudi kapal mualim.